إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah azzani Allah wa iyyakum, para ikhwan dan juga akhwat saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini enggak terasa kita memasuki hari ke-27 di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali dikumpulkan di majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. InsyaAllah di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan serial 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sosok sahabat yang kisahnya akan kita angkat di kesempatan siang hari ini yaitu Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, yang mendapatkan julukan mujabud da'wah, orang yang doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, ketika disebut namanya Sa'id ibn Zaid, boleh jadi memang tidak sepopuler sahabat-sahabat yang lain sekelas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair dan sebagainya, ya. Namun demikian, ternyata beliau juga merupakan salah satu sahabat yang dalam satu kesempatan Nabi sebutkan, Nabi absen, bahwasanya di antara 10 sahabat yang dalam satu kesempatan disebutkan oleh Nabi ini dijamin surga. Di antaranya adalah sosok sahabat Sa'id ibn Zaid. Ya, naam. Taib, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian banyak ulama menyebutkan beliau adalah sosok yang doanya itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang menjadi sebab ya beliau mendapatkan gelar tersebut? Ada sebuah riwayat yang dijelaskan di dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya an Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail anna arwa khasamathu fi ba'di darihi. Ya, hadis ini periwayatannya juga melalui jalan beliau nih, jalur periwayatannya melalui sahabat Sa'id ibn Zaid. Nah, beliau menceritakan ada seorang wanita namanya Arwa. Arwa ini memperkarakan dirinya terkait kepemilikan sebuah rumah. Ya Allah. Nah, jadi beliau nih, si Arwa ini memperkarakan Sa'id, khasamathu fi ba'di darihi. Ya. Dan Sa'id bercerita, faqal da'uha wa iyaha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi tuwiqahu fi sab'i aradina yaumal qiyamah. Ya, tatkala Arwa memperkarakan dirinya tentang kepemilikan sebuah rumah, jadi dianggap nih Sa'id menyerobot rumah yang sebenarnya bukan miliknya, mengaku ya atau mengakui ya sebuah rumah yang sebenarnya
bukan hak dirinya, seperti itu. Maka Said berkata, biarkan dia, artinya terserah dia mau ngomong apa, ya. Tapi ketahuilah bahwasanya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, Masya Allah, ini berat jemaah nih, ya. Kata Said, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seseorang mengambil akhadha shibran, shibran itu sejengkal, nggak banyak-banyak jemaah, bukan puluhan meter, ratusan meter, apalagi hektaran, sejengkal saja, shibran, ya. Tapi itu tanah yang diambil bukan haknya, bighairi haqqihi. Maka apa ancaman yang Allah akan berikan kepada orang tersebut? Ya, atau apa ancaman yang Nabi sampaikan yang nanti akan ditimpakan kepada orang tersebut, ya, di hari kiamat? Nabi katakan, tuwiqahu fi sab'i aradin yaumal qiyamah. Maka tanah itu nanti akan dikalungkan padanya, ya, dalam keadaan berubah menjadi 7 lapis bumi, ya Allah, di hari kiamat. Sebagai bentuk azab bagi orang-orang yang suka menyerobot tanah milik orang lain, sekalipun kadarnya hanya sebatas 1 jengkal, shibran jemaah. Makanya kalau kita ini sedang ngebangun, perhatikan tuh batasan-batasan tanahnya. Karena boleh jadi kelebihan itu mungkin muncul dari orang rumah. Bang, udah majuin dikit, kan kita butuh nih buat naruh pot tanaman gitu ya. Gak usah banyak-banyak, 15 cm aja gitu, majuin dikit. Ya 15 cm ke depan, ke sampingnya berapa ya? Kalau 20 meter berarti berapa tuh? Tinggal kalikan saja cuma. Padahal yang Nabi ingatkan ini sejengkal saja nih, ancamannya nanti dikalungin tuh 7 lapis bumi. Na'udzubillah. Ini gambaran azab yang pedih yang akan diterima oleh orang-orang yang suka mengambil tanah milik orang lain tanpa alasan yang hak atau dengan cara yang zalim. Sa'id bin Zaid dituduh melakukan hal itu. Allahu Akbar. Ya makanya beliau komentari gitu, udah biarin aja, terserah dia mau nuduh apa tentang diriku, tapi sesungguhnya aku takut dengan hal itu karena aku pernah mendengar Nabi menyampaikan ya ancaman keras, ya bahwasanya sejengkal saja orang mengambil tanah milik orang lain ya dengan zalim tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar, ya, maka akan dikalungkan pada dirinya nanti 7 lapis bumi, ya Allah. Makanya pantas Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di dalam kitab beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, di antaranya beliau memasukkan nih dosa besar mengambil tanah milik orang lain. Nah, makna hadis ini para ulama juga menjelaskan, selain seseorang yang dapat ancaman nanti akan dikalungkan tuh ya dengan 7 lapis bumi, padahal kesalahannya hanya mengambil 1 jengkal tanah. Berarti kita menjadi faham bahwasanya di dalam Islam, ya dalam ajaran Islam itu sangat memperhatikan masalah hak orang lain. Nggak boleh ada kezaliman, nggak boleh ada kesewenang-wenangan, ya. Sehingga pada akhirnya dengan mudahnya satu sama lain mengambil hak milik orang lain. Itu cuma. Makna yang lainnya para ulama menjelaskan ini terkait dengan lafaz yang agak berbeda. Siapa orang yang suka merubah manaral ard, batasan-batasan tanah, itu juga sama sanksinya tuh. Belinya 100 meter, yang dibangun 150 atau bahkan lebih dari itu, atau hanya sebatas senti aja lebihnya, ya beberapa senti saja. Tapi jika itu bukan merupakan haknya, dia masuk terkena ancaman ini. Atau merubah batas-batas tanah, difahami oleh para ulama ketika seseorang itu melakukan kejahatan dalam bentuk merubah petunjuk-petunjuk arah yang menjadikan banyak orang tuh tersesat. Di negeri kita ada gak yang model begitu? Bukan cuma ngerubah, pelang-pelangnya dicopot. Ya, pelang-pelang jalan tuh Masya Allah. Ada bingung karena gimana itu? Itu luar biasa orang dalam melakukan kejahatan sampai sebegitu luar biasa effortnya jemaah. Oh iya, itu pelang kan tinggi jemaah. Ini modalnya gede nih, mungkin dia perlu mobil khusus atau apalah. Atau andai pun dia nggak pakai mobil, dia butuh keberanian khusus, dia harus naik tuh untuk menggergaji atau mencopot baut-baut pelang-pelang jalan tersebut. Dia masuk kategori yang seperti ini jemaah. Ancamannya keras. Ya.
Intinya apapun perbuatan yang bisa merugikan manusia itu akan diancam dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hak manusia itu sangat dilindungi di dalam Islam. Nggak boleh ada kezaliman terjadi satu dengan lainnya. Ya, jangankan kita manusia yang sangat memiliki berbagai macam kelemahan, kehinaan, berlumuran dosa dan sebagainya. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang memiliki kemuliaan, keagungan, yang maha segala-galanya. Ya, mengharamkan kezaliman itu ada pada dirinya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu ada pada diriku, kata Allah. Maka janganlah kalian, kita nih hamba-hambanya, justru melakukan kezaliman satu dengan lainnya. Di antara bentuknya adalah tatkala itu dia mengambil tanah milik orang lain, merubah patok dan sebagainya. Sa'id ibn Zaid dituduh melakukan dosa besar yang seperti itu oleh Arwa. Masya Allah. Nah, kemudian ketika mendapatkan tuduhan yang seperti itu dari Arwa, maka beliau berdoa, jemaah. Inilah yang kemudian kita bisa mengambil pelajaran, hati-hati kalau ada kezaliman yang pernah kita lakukan, segera kita minta maaf. Karena kalau orang yang kita zalimi itu dia udah angkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan balasan atas kezaliman yang dia lakukan, kontan, jemaah. Iya. Makanya Nabi kan mengatakan bahwasanya takutlah kalian dengan doa-doa orang yang terzalimi. Ya, ittaqi da'watal madlum. Takutlah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Karena nggak ada antara dirinya dengan Allah itu hijab, nggak ada penghalang. Ya, kontan, jemaah, cash. Bahasa kita cash and carry. Dia doa langsung diijabah. Walau kana fajir, walaupun tuh yang doa pihak yang dizalimi, dia juga pelaku dosa. Tapi saat itu posisinya dia dizalimi, angkat tangan dia. Maka nggak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Walau kana kafir. Dalam redaksi yang lain Nabi katakan, walaupun tuh orang yang dizalimi kafir, jemaah. Tapi tatkala saat itu dia dizalimi, dia angkat tangan mohon kepada Allah agar Allah berikan balasan atas kezaliman yang dia rasakan, diijabah, jemaah. Ya. Makanya kan kita diajarkan ketika belajar sirah an-nabawiyah, kita hidup nih berdampingan dengan umat lain. Nabi hidup di Madinah lama tuh, berdampingan, bertahun-tahun berdampingan dengan umat lain, akur, jangan saling menyakiti. Ya, ada kalanya seorang muslim dia merasa pengen di daerahnya ini harus muslim semua. Gimana cuma? Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup juga berdampingan dengan umat lain dalam kesehariannya. Apa masalah? Sampai-sampai kemudian orang ini berinisiatif untuk melakukan kezaliman dengan dasar apa? Nggak apa-apa kafir ini Ustaz. Tiap malam aneh pasangin petasan biar dia nggak betah. Subhanallah. Zalim cuma. Kalau dia angkat tangan tuh orang kafir. Apalagi sosok sahabat, orang saleh. Atau tepat kalau kita katakan sahabat ini masuk kategori para waliullah. Pantas gak kalau sahabat disebut para waliullah? Iya, kekasihnya Allah. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya kan level hamba-hamba Allah yang terbaik adalah para rasul. Kemudian yang kedua para anbiya, para nabi. Yang ketiga di bawahnya nabi, wali. Sahabat layak untuk dapat gelar tersebut. Dan ingat ya, untuk mendapatkan gelar kewalian itu karena ketakwaannya, karena ittiba'nya kepada Nabi, karena akhlaknya yang mulia, bukan karena kegilaannya. Karena di Indonesia yang berlaku nih makin gila, makin tinggi derajat walinya. Iya, makanya ada muncul istilah-istilah pembodohan, wali majdzub, ya, atau diistilahkan oleh mereka majdub dan sebagainya. Gak ada cuma. Makin gila berarti derajat kewaliannya makin tinggi. Dia udah mukasyafah. Wah, tersingkap. Ya. Tabir penghalang antara dirinya dengan sang pencipta. Makanya menurut pandangan manusia kayaknya koslet gitu ya. Tapi sebenarnya dia sudah menyatu dengan Allah tuh. Ini pembodohan jemaah. Ya Allah. Ya. Waliullah itu yang paling layak untuk mereka mendapatkan gelar tersebut tidak lain adalah para sahabat. Mereka adalah seutama-utamanya para wali. Berdoalah Sa'id ibn Zaid, Allahumma in kanat kadhibah.
Ya Allah. Beliau katakan, ya Allah, jika si arwah ini yang menuduh diriku, ya, menyerobot sebagian tanahnya atau rumahnya, ya, maka beliau berdoa kepada Allah kalau benar-benar ternyata dia dusta, apa yang dia ucapkan tidak benar tentang diriku, artinya dia dusta. Fa'ami basaraha, jadikan matanya itu buta ya Allah. Ya. Waja'al qabraha fi dariha, dan jadikan kuburannya itu di rumah dia atau di pekarangan tempat ya dia tinggal. Ya Allah. Naam. Qala, maka dia berkata, fara'aituha amya taltamisu al-judura taqulu asabatni da'watu Sa'id ibn Zaid. Masya Allah. Doa itu nggak lama tuh disampaikan. Beberapa saat kemudian, ya, perawi mengatakan, aku melihat si arwah atau wanita tersebut dalam keadaan kondisi matanya sudah buta. Ya, ditunjukkan tatkala dia udah mulai meraba-raba dinding-dinding rumahnya untuk berjalan. Dia buta, jemaah. Ya Allah. Dan sambil si arwah berkata, sesungguhnya aku terkena doanya Sa'id ibn Zaid. Ya, dan tatkala si arwah ini berjalan di rumahnya dalam keadaan matanya udah buta, maka kemudian dia melewati sebuah sumur yang berada di dalam rumahnya atau pekarangan rumahnya, yang sampai kemudian dia pun jatuh ke dalam sumur tersebut, ya, dan sumur itulah yang kemudian menjadi kuburnya. Dia terkena doanya siapa? Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, intinya adalah nasihat atau pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah melakukan kezaliman. Dan di antara bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu lewat mana? Lewat apanya? Lisan. Makanya organ tubuh yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah itu adalah lisan. Ya, lisan. Makanya Nabi mengingatkan tuh, sering mengingatkan tentang perkara menjaga lisan, hifdzul lisan. Kuffa 'alaika hadza, dijaga nih lisanmu. Ya Allah. Karena banyak bisa menggelincirkan manusia ya ke dalam nerakanya Allah. Begitu juga kalau kita gunakan lisan ini untuk kebaikan, maka lisan ini juga yang akan memasukkan manusia ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Coba kadang-kala orang kan meremehkan. Mulut-mulut anak Ustaz, terserah. Iya, memang mulut ente, cuma ada konsekuensinya. Amalan lisan tuh ada konsekuensinya. Seseorang bisa jatuh kepada kekufuran dengan sebab amalan lisan. Sebagaimana seseorang juga masuk ke dalam Islam, pintu awalnya karena amalan lisan. Iya kan? Kan penanda seseorang tuh sudah berhak dia menjadi saudara kita dan kita turut berbahagia dengan keislamannya tatkala dengan lisannya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak boleh tuh kita korek-korek. Jangan-jangan dia ada tujuan lain Ustaz. Enggak. Jangankan kita, Usama bin Zaid tatkala mengungkapkan hal itu, dia masuk Islam karena untuk menyelamatkan diri ya Rasul. Karena pedangnya udah jatuh. Saya sudah hunuskan pedang di hadapannya. Syahadat, makanya saya tebas. Ya Allah. Ya, Nabi marah cuma. Ya. Nabi katakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Engkau bunuh dia di saat dia sudah mengucapkan kalimat tauhid. Syahadat yang menunjukkan dia masuk Islam. Tapi kemudian Usama bin Zaid mengatakan, ya dia masuk Islam seperti untuk menyelamatkan diri. Enggak. Jangan sampai Islam yang seperti itu. Kita hanya diperintahkan untuk menghukumi yang sifatnya zahir. Jemaah. Ya kembali, jadi intinya jangan pernah melakukan kezaliman sekecil apapun. Ya, termasuk kezaliman yang mungkin itu terjadi di lingkungan yang sehari-hari kita jalani, di lingkungan keluarga. Ya. Ucapan-ucapan pedas kepada pasangan hidup yang kita ucapkan, ya Allah, itu juga termasuk bagian dari kezaliman jemaah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas juga tentang sedikit biografi ayahanda beliau karena ada sisi menarik ya berkaitan dengan sosok ayahanda beliau. Sa'id ibn Zaid, berarti bapaknya beliau namanya siapa? Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ini sosok yang menarik jemaah. Masya Allah.
Ya, beliau termasuk seseorang yang memegang teguh ajaran tauhid di saat orang-orang Arab di masa itu, kaum musyrikin, orang-orang Quraisy itu benar-benar melakukan kesyirikan. Tapi beliau tetap mempertahankan ajaran tauhid. Ya. Jadi ada beberapa orang yang memang tetap tuh dengan keimanannya, dengan konsep tauhidnya, ya, mereka pegang teguh di saat kebanyakan manusia saat itu justru melakukan kesyirikan. Dan ini kejadian sebelum Islam datang. Ada sosok seperti Waraqah ibn Naufal. Itu juga kan, ya, orang yang memang mendapatkan surganya Allah. Sekalipun beliau belum masuk Islam. Ya. Tapi keimanannya diakui. Sebagian ulama sejarah katakan dia masuk Islam sebenarnya. Terbukti di saat Ibunda Khadijah, ya, menceritakan tentang apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa saat pertama kali menerima wahyu. Ibunda Khadijah ceritanya ke siapa? Waraqah. Ya, dan Waraqah membenarkan, tidaklah datang kepada seorang, ya, yang demikian keadaannya, melainkan dia datang kepada seorang nabi. Dan yang datang itu adalah Namuz, nama lain dari Jibril, yang dia datang kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya para ulama katakan Waraqah sebenarnya ya Islam, atau paling tidak dia memegang teguh ajaran tauhid. Sebagaimana juga abahnya Sa'id ibn Zaid, itu Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ya, Zaid ibn Amr ibn Nufail. Nah, bagaimana pencarian beliau itu, ya, tentang ajaran yang benar itu luar biasa, jemaah. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran tambahan, ya, bahwasanya untuk bisa mendapatkan kebenaran atau bisa untuk mengokohkan kebenaran dari sebuah ajaran agama itu butuh effort, jemaah. Butuh semangat, butuh kesungguhan untuk meraihnya. Itu dilakukan oleh Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ya, dia tidak terpengaruh oleh kebanyakan manusia yang saat itu, ya, memiliki keyakinan kesyirikan. Dia tetap kokoh dengan keimanannya, konsep ajaran tauhid. Ya, makanya dari sini juga kita mendapatkan pelajaran tambahan. Standar kebenaran itu memang bukan berasal dari sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang. Kan itu tuh yang jadi penghalang hidayah. Kenapa antum melakukan itu? Ini kan nggak dicontohkan oleh Rasul, tidak pula oleh para sahabat atau generasi setelahnya. Di antara dalil yang sering mereka jadikan sebagai, ya, hujjah untuk tidak menuruti nasihat kita adalah kebanyakan orang juga ngerjakan itu, Ustaz. Ya. Padahal Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti sesuatu yang banyak dilakukan oleh manusia, maka niscaya kebanyakan manusia itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Jadi standar kebenaran itu bukan standar yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Standar kebenaran itu adalah yang bersumberkan dari dalil, dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma. Nah, Zaid ibn Amr ibn Nufail ini luar biasa semangatnya untuk mencari kebenaran, untuk mempertahankan kebenaran yang beliau yakini. Di saat kerusakan itu terjadi di masa beliau, mayoritas manusia mereka meyakini ajaran kesyirikan. Ya. Taib. Akhirnya berjalanlah Zaid ibn Amr ibn Nufail, ya, untuk mencari sosok-sosok yang dimana beliau bisa mengambil ilmu darinya. Beliau mencari millatu Ibrahim, mencari ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid. Dia tanya kepada para rahib, ahli ibadah. Dia tanya kepada ahlul kitab. Ya, sampai beliau tiba di satu tempat yang namanya Al-Musil, satu wilayah, ya, yang ada di bagian Jazirah Arab. Sampai kemudian tiba di Syam, dia ketemu dengan seorang rahib yang namanya, dia ketemu dengan seorang ahli ibadah dan dia saleh dan alim juga di wilayah Mifa'ah. Ya, taib. Maka Zaid pun mulai menimba ilmu.
Ya, kepada siapa saya harus mengambil ilmu untuk mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim. Ya, maka ya pemuka-pemuka agama saat itu mengatakan sesungguhnya engkau mencari sesuatu yang benar, agama yang hak. Ketahuilah engkau tidak akan menemukan orang yang akan bisa menunjukkan dirimu ya kepada kebenaran tersebut di hari ini. Tapi nanti tiba saatnya hadir di satu masa seorang nabi yang dia muncul dari negerimu, dari Mekah juga. Tuh. Dari negerimu, negeri engkau tinggalkan. Ya, ini cerita di Syam nih ya, ini di Syam. Sehingga pada akhirnya ketika beliau mendapatkan penjelasan seperti ini, beliau balik ke Mekah. Ya, karena beliau mendapatkan informasi dari ahlul ilmu. Orang yang berilmu, yang tahu tentang kitab suci, ya umat-umat terdahulu yang masih murni. Yang itu juga merupakan firman Allah. Nanti diutus Nabi akhir zaman dari negerimu, dari Mekah. Kenapa engkau keluar? Karena justru nanti munculnya dari negerimu. Masya Allah. Ya akhirnya beliau pun pulang ke Mekah. Tapi di tengah perjalanan, ya saat kepulangannya menuju Mekah, di tengah perjalanan beliau dihadang oleh orang-orang dari kabilah Lahem. Yang kebanyakan mereka, ya mereka melakukan kejahatan terhadap Zaid ibn Amr ibn Nufail. Yang sampai berujung pada pembunuhan terhadap dirinya. Nah sebelum wafatnya Zaid ibn Amr ibn Nufail, ayahandanya Sa'id, dia berkata, "Fanadhara ila sama." Maka beliau menghadapkan wajahnya ke langit. Ya, beliau memandang wajahnya ke langit seraya kemudian berkata atau berdoa, "Ya Allah, jika aku tidak mendapatkan kebaikan ini," padahal kan jelas ya, dia mau balik ke Mekah untuk mendapatkan kebenaran, petunjuk yang akan didapatkan dari Nabi yang akan diutus di akhir zaman di Mekah. Nah, dan dia percaya itu. Karena Zaid ibn Amr ibn Nufail juga orang yang berilmu. Dia tahu mana sumber yang benar, mana yang tidak. Ya, tapi ternyata di tengah perjalanan, ya beliau dizalimi. Sampai kemudian menjadi sebab, ya beliau menemui kematiannya. Nah sebelum meninggal, ya beliau berdoa, "Ya Allah, jika aku nggak berhasil mendapatkan kebaikan ini, biarkan anakku Sa'id yang akan mendapatkannya." Allahu Akbar. Dan ternyata benar. Sa'id mendapatkan kebenaran langsung dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa jemaah. Betapa pentingnya orang tua itu menyampaikan doa-doa kebaikan untuk anaknya jemaah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Zaid ibn Amr ibn Nufail. Kalau saya nggak punya kesempatan lagi ya untuk mendapatkan kebaikan dari seorang nabi yang kau akan utus di Mekah, semoga anakku yang nanti akan mendapatkannya. Allahu Akbar. Allah kabulkan jemaah. Putra beliau Sa'id ibn Zaid mendapatkan semua itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi doain jemaah anak kita tuh untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan yang kita tidak bisa dapatkan kebaikan tersebut. Ya Allah, memang saya sepertinya sulit ya Allah untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ya, tapi saya memohon kepadamu ya Allah, semoga ada salah satu di antara anak saya yang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Doain jemaah. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Keberhasilan Sa'id ibn Zaid yang kemudian beliau Allah pilih menjadi salah seorang sahabat Nabi, ini gak lepas dari doa dari sang ayah, gak lepas dari peran doa yang disampaikan oleh sang ayah. Ya Allah, ya mau sejengkel apapun kita, kalau yang pada akhirnya keluar dari lisan kita itu berupa doa, kan ada kalanya kalau orang jengkel keluar doa kan. Iya kan? Ya kalau bahasa kita nyumpahin itu doa tuh jemaah. Mau sejengkel apapun upayakan ya yang keluar dari lisan kita itu adalah kebaikan jemaah. Itu. Ya sebagaimana Syekh Sudais kan itu berawal dari kejengkelan ibunya. Karena melihat bagaimana kenakalannya di masa kecil ya. Tapi saat ibunya jengkel, dia doakan tuh. Ya Umi, doakan semoga nanti engkau gede jadi imam Masjidil Haram. Lagi jengkel doain tuh. Tapi doain kebaikan, nyumpahin kebaikan. Ini kadang kala kan kita enggak. Kalau udah jengkel udah apa aja, udah blong deh.
Ya, papa doain, mama doain, ketabrak api misalnya, ya Allah. Bisa nyata tuh. Karena itu doa, apalagi orang tua yang menyampaikannya. Dan ujung-ujungnya siapa? Yang repot, siapa yang sedih? Kita juga sebagai orang tua. Maka ganti jemaah. Ya, perasaan jengkel itu manusiawi, tabi'i. Tapi coba manage kejengkelan tersebut ya dalam bentuk untayan doa-doa kebaikan, sekalipun dalam suasana hati ya yang jengkel jemaah. Sekalipun dengan suasana hati yang penuh dengan kejengkelan. Apalagi jelas-jelas kita memang mengkhususkan waktu-waktu spesial untuk kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak kita, keluarga kita. Ini luar biasa. Ya, doa orang tua itu luar biasa. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain dari Sa'id ibn Zaid memang tidak banyak dibahas oleh para ahli sejarah. Di antaranya adalah bagaimana kisah heroik yang beliau tunjukkan. Karena para sahabat mereka selain sebagai seorang yang setia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Nabi menyebarkan Islam, mereka juga setia di dalam mendampingi Nabi di dalam pada setiap kancah peperangan, termasuk Sa'id ibn Zaid. Beliau hanya nggak ikut tuh membersamai Nabi di perang Badar, tapi beliau tetap Al-Badri. Jadi kekhususan perang Badar, spesialnya perang Badar, orang-orang yang pernah ikut di dalamnya itu layak mendapatkan gelar Al-Badri. Spesial, dosanya diampuni oleh Allah, dijamin surga. Nggak demikian yang ikut perang Uhud, nggak ada tuh istilah Uhudi. Yang ikut perang Tabuk atau perang Khandak dikatakan Tabuki, Khandaki, nggak ada. Cuma perang Badar. Sa'id dapat juga tuh gelar itu, sekalipun beliau nggak berada dalam barisan kaum muslimin yang ikut berperang di perang Badar. Kenapa kok tetap dapat? Ya, para ulama katakan karena ikut sertaan dirinya dalam perang Badar tidak lain bukan karena mangkir, enggak. Tapi karena memang beliau sedang menjalani tugas yang diberikan oleh Nabi terhadap dirinya, tugas penting. Ya, taib. Sa'id ibn Zaid ditugaskan justru untuk mengamati pergerakan tuh orang-orang musyrikin Quraisy. Yang memang awalnya kan ya pasukan yang Nabi siapkan bukan untuk perang, tapi untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, Nabi perintahkan, hadang mereka, ambil hartanya. Karena sungguhnya ya harta yang mereka bawa itu hartanya kaum muslimin. Loh iya, pada saat hijrah kan kaum muslimin hartanya diambil semua tuh. Rumah, harta bendanya, perdagangan semua diambil. Ya, seperti itu. Nah, Sa'id ibn Zaid ditugasin oleh Nabi, amati pergerakan mereka. Tapi kan ternyata Allah berkehendak lain. Bukan Allah pertemukan Nabi beserta 300 pasukannya dengan ya Abu Sufyan beserta kafilah dagangnya, tapi justru dipertemukan dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Perang. Ya. Taib. Dan ketika perang selesai baru Sa'id datang, jemaah. Makanya beliau tetap dapat ghanimah dan pantas untuk mendapatkan gelar Al-Badri. Nah, selebihnya beliau selalu ikut, termasuk di perang Yarmuk. Wah, ini Masya Allah, luar biasa kisah heroik di perang Yarmuk tentang sosok Sa'id ibn Zaid. Ya, ketika kaum muslimin yang jumlahnya 24.000 jemaah melawan orang-orang kafir yang jumlahnya 120.000. Allahu Akbar. Ya, sosok yang paling menunjukkan ya semangat kesatrianya, perjuangan yang luar biasa. Keberanian yang sangat luar biasa di atas rata-rata adalah sosok Sa'id ibn Zaid jemaah. Sebagaimana persaksian banyak sahabat di antaranya Hubaib ibn Salamah. Beliau katakan di perang Yarmuk kami sangat terbantu dengan sepak terjangnya Sa'id ibn Zaid yang gak ada rasa takutnya. Ya, setiap musuh yang dia temui dia tebas tuh. Oh, Masya Allah. Jadi persaksian sahabat ini cukup ya bagi kita ya untuk mengakui tentang keberanian sosok Sa'id ibn Zaid. Kemudian di sisi lain, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada sosok Sa'id ibn Zaid adalah beliau ini termasuk salah seorang perawi hadis di kalangan sahabat. Oh, berarti dari bab ilmu juga beliau menonjol nih. Ya, di kancah peperangan beliau selalu ikut kecuali di perang Badar. Ya, tapi tetap beliau dapat gelar Al-Badri, dapat juga bagian ghanimah. Dari sisi bab ilmu, beliau juga termasuk orang terdepan tuh yang mewarisi ilmu dari Nabi. Terbukti beliau
ya meriwayatkan paling tidak itu 48 hadis. Masya Allah. Luar biasa jemaah. 48 hadis ya itu diriwayatkan melalui jalan sahabat Sa'id ibn Zaid. Ya. Khususnya hadis yang berkaitan dengan ya bahwasanya umat Nabi Muhammad itu akan bisa mendapatkan kesyahidan tidak hanya dari medan pertempuran. Itu riwayat hadisnya dari jalan sahabat Sa'id ibn Zaid. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika dia mempertahankan hartanya, maka sesungguhnya dia syahid. Coba. Maka tatkala seorang tuh dia mati ngadepin begal. Ya. Ketika dia lewat di satu jalan dihadang oleh begal. Ya, mau diambil hartanya, motornya kah atau mobilnya kah atau apapun harta yang dia miliki, dia pertahankan tuh harta yang dia miliki sampai meninggal, sampai mati, maka dia mendapatkan kesyahidan. Ya. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Kemudian yang berikutnya ya Nabi menyampaikan ya dalam hadis ini, yang hadis ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Sa'id ibn Zaid. Barang siapa yang terbunuh ketika dia mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Maka kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza, di Rafah dan sebagainya, agar mereka mendapatkan kesyahidannya. Karena tidak lain mereka mempertahankan agamanya. Ya Allah. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa ya seseorang yang terbunuh karena mempertahankan darahnya, maka sesungguhnya dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh karena membela keluarganya, maka dia juga syahid. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Sa'id ibn Zaid. Ini menunjukkan salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada sosok Sa'id ibn Zaid, yaitu beliau juga ya seorang yang alim, rujukan umat. Beliau termasuk ya di kalangan sahabat yang merupakan ya kategori perawi hadis. Dia termasuk perawi hadis. 48 hadis jemaah paling tidak diriwayatkan melalui jalan sahabat Sa'id ibn Zaid. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat dari Ibnu Ishaq rahimahullah bahwasanya aku diberitahu anaknya yaitu Sa'id bin Zaid dan juga Umar bin Khattab. Yang menginformasikan hal ini selain Sa'id juga Umar bin Khattab, sepupunya. Nah, dan memang memiliki hubungan kerabatan antara Sa'id ibn Zaid dengan Umar ibn al-Khattab. Hubungannya itu adiknya Umar yang bernama Fatimah itu adalah istrinya Sa'id. Berarti iparan ya. Nah, sebagian riwayat mengatakan Sa'id punya adik, punya saudari perempuan dinikahi oleh Umar. Kayak tukeran gitu ya. Masya Allah. Taib. Ya karena bukan mahram jemaah. Boleh. Ya. Nah, dijelaskan berkata kepada Rasulullah SAW, apakah kami boleh beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah buat Zaid ibn Amr, bapaknya Sa'id ibn Zaid. Maka Nabi berkata, na'am fa innahu yub'atsu ummatan wahidah. Ya, boleh. Sampaikan ya doa-doa yang isinya permohonan ampun agar Allah berikan kepada Zaid ibn Amr ibn Nufail, abahnya Sa'id. Ya, karena sesungguhnya dia dibangkitkan nanti seorang diri, umat yang sendirian. Nah, dari sini kita menjadi semakin paham standar kebenaran itu bukan yang dilakukan oleh banyak orang, bukan standar mayoritas al-aktsariyah. Nih, dibangkitkan sendirian, berada di atas kebenaran, jemaah. Ya, ini sosoknya, doain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena dia tentu mati dalam keadaan beriman. Masya Allah. Terakhir sebagai penutup, ya setelah perjalanan hidupnya dengan beragam macam kontribusi yang ia tunjukkan untuk kaum muslimin, ya untuk membela ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, di kancah medan jihad, di bab ilmu dan sebagainya.
Ya, pada akhirnya tibalah waktunya ketika Allah mentakdirkan ya beliau menemui kematiannya. Ya, Sa'id ibn Zaid wafat di wilayah Al-Aqiq. Ya, tapi kemudian dibawa ke kota suci Madinah dan di sanalah beliau kemudian dimakamkan. Ya, yang memandikan dirinya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian orang yang meletakkannya di kuburan itu adalah Sa'ad dan juga Ibnu Umar. Masya Allah. Dan itu terjadi pada tahun ke-50 atau 51 Hijriah. Yang saat itu usia beliau adalah sekitar 70 tahun ya lebih. Ya, dari sini kita faham bahwasanya Sa'id ibn Zaid beliau termasuk sahabat Nabi yang diberikan karunia umur yang panjang. Lebih dari 70 tahun. Karena Nabi kan pernah mengatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali yang usianya bisa melewati 70 tahun. Sa'id ibn Zaid termasuk sahabat yang diberikan karunia tersebut. Jadi boleh-boleh saja jemaah. Kita dalam doa menyampaikan kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku. Tapi jangan berhenti sampai minta panjangin umur. Minta dipanjangkan umur. Untuk apaan? Karena kalau hanya sebatas minta panjang umur, kalau akhirnya numpuk-numpuk dosa, apa manfaatnya? Agar saya bisa terus beribadah kepadamu, terus bisa memperbaiki ibadah kepada dirimu, ya Allah. Nah, bagus sebagaimana kita dibolehkan minta rizki, minta kepada Allah agar jadi orang kaya. Tapi nggak hanya sebatas jadi orang kaya, yang dengan kekayaan tersebut, aku bisa lebih semangat beribadah kepadamu. Ya, lebih banyak orang-orang yang merasakan manfaat dari harta yang kumiliki, menghajikan orang, mengumrohkan, ya, kemudian membantu orang-orang miskin dan sebagainya. Silakan jemaah. Tapi tidak hanya sebatas sisi dunianya saja. Ya, harus berorientasi akhirat sekalipun permohonannya adalah hal-hal yang terkait dengan dunia. Ini bisa Anda sampaikan. Indakum soal, ada pertanyaan jemaah? Berarti satu lagi ya, sahabat yang belum kita bahas. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, satu sahabat lagi. Pembahasan kita insyaallah dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini karena udah mepet dengan waktu istirahat antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabb.